Siapa yang tidak tahu Corsair? Ini adalah salah satu produsen perlengkapan gaming yang paling terkenal di dunia. Di video ini saya akan bahas prospek saham CRSR karena fundamentalnya yang ternyata sangat bagus. Di video ini saya akan bahas kinerja Corsair di kuartal 2 2021 yang baru saja mereka laporkan. Kita juga akan bahas model bisnis, kompetitor, hingga prospek ke depan. Disclaimer, video ini bukan rekomendasi jual beli saham. Jadikan segala informasi yang saya sampaikan sebagai tambahan bahan research bagi teman-teman yang tertarik dengan saham yang saya bahas. Corsair adalah perusahaan asal Amerika yang sudah ada sejak 1994. Sang pendiri, Andy Paul, hingga sekarang masih aktif memimpin perusahaan sebagai CEO. Saham Corsair saat ini sedang mengalami koreksi yang cukup dalam, sekitar 50% jika dihitung dari titik tertingginya. Bulan ini harga kembali melanjutkan pelemahan karena laporan kuartal 2 mereka yang sedikit di bawah ekspektasi. Para analis memprediksi Corsair bisa mencapai EPS $0,36 per lembar, tapi Corsair hanya sedikit di bawah prediksi yaitu $0,36 per lembar. Secara keseluruhan, Corsair mencatatkan kinerja yang bagus di kuartal 2 2021. Total penjualan mengalami kenaikan 24,3% year on year menjadi $472,9 juta, di mana segmen gamer dan kreator peripheral mengalami kenaikan 40,9%, dan segmen komponen game dan sistem juga mengalami peningkatan 17,6%. Gross profit mengalami peningkatan 24,1% year on year dengan gross margin 27,6%. Corsair ini sudah mencetak laba. Total mereka mencetak $27,7 juta, di mana pada periode yang sama tahun lalu jumlah net income adalah sebesar $22,6 juta. Hingga Juni 2021, total cash dan restricted cash sebesar $138,6 juta, dengan total long term debt sebesar $270 juta. Jadi keuangan mereka cukup oke sejauh ini. Corsair ini memiliki fundamental dan valuasi yang menarik, mungkin salah satu yang paling menarik saat ini. Mari kita tengok laporan dari CFRA per 15 Juli 2021 berikut. Ini adalah saham yang masuk ke dalam rekomendasi strong buy. CFRA membagi valuasi saham dalam beberapa kategori: valuasi, kualitas, growth, kekuatan finansial, sentimen pasar, dan momentum. Teman-teman lihat di sini, semua indikator tersebut memiliki rating positif. Secara compound annual growth rates, pertumbuhan revenue Corsair jauh di atas rata-rata kompetitor dan S&P 500. Dalam 5 tahun, Corsair memiliki pertumbuhan 27,2%, sedangkan rata-rata kompetitor hanya 17%, dan S&P 500 4,1%. Menariknya, jika kita bandingkan rata-rata rasio PE 5 tahun, Corsair ternyata memiliki PE yang lebih rendah dari kompetitor dan S&P 500. Corsair memiliki PE 17,8, sedangkan kompetitor 24,3 dan S&P 500 dengan 18,9. Bagi saya ini sangat menarik. Perusahaan dengan growth yang bagus tapi PE-nya justru jauh lebih rendah daripada rata-rata industrinya. Kompetitor utama Corsair adalah Turtle Beach yang produk-produknya hampir sama dengan yang dijual Corsair, dan Logitech yang memiliki produk yang lebih luas. Revenue Corsair sepanjang 2020 adalah $1,7 miliar, meningkat 55% secara year on year. HEAR atau HEAR, kode saham dari Turtle Beach, memiliki revenue 2020 sebesar $360 juta, naik 53% secara year on year. Sedangkan Logitech, ticker LOGI, memiliki revenue tahun 2020 sebesar $5,25 miliar, naik 76,5% secara year on year. Untuk market cap per video ini dibuat, Corsair memiliki market cap sebesar $2,6 miliar, Turtle Beach $457 juta, dan Logitech dengan $19 miliar. Prospek ke depan Corsair menurut saya sangat cerah karena walaupun pasar komponen gadget gaming sudah ada sejak dulu, dengan berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai aktivitas digital baik itu esports dan streaming, membuat pasar untuk produk-produk Corsair akan bertambah besar. Saat ini, esports dan streaming berkembang pesat. Kita tahu banyak konten kreator yang mencari uang melalui streaming, entah itu sebagai gamer maupun profesi-profesi lainnya. Elgato yang merupakan produknya Corsair merupakan salah satu produk favorit para streamer. Untuk esports, saya rasa tidak ada yang meragukan masa depan dan potensi pasar yang bisa diraup Corsair. Corsair adalah salah satu big player di industri ini. Mereka memproduksi hampir semua perlengkapan dari komponen PC seperti memori, power supply, storage, hingga perlengkapan lainnya seperti kursi gaming, mouse, hingga keyboard. Saya cukup yakin dengan masa depan dan pertumbuhan bisnis Corsair. Di samping brand yang sudah sangat dikenal di seluruh dunia, selama industri gaming, esports, dan streaming terus berkembang, Corsair pasti akan menjadi salah satu perusahaan yang terus mengeruk keuntungan dari sini. Dengan harga saham di sekitar $30 dan valuasi yang sangat undervalued, saya rasa ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi terbaik.